Puji Tuhan. Salam, selamat malam. Saya ucapkan salam sejahtera bagi kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena anugerahnya, karena cintanya, kita boleh ada sampai hari ini dan kita boleh berkumpul untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus karena kebaikannya, anugerahnya, kita boleh ada hingga hari ini dan kesempatan yang diberikan, dan juga kepada teman-teman pengurus yang mempercayakan saya untuk membawa renungan singkat pada malam hari ini. Puji nama Tuhan. Kita akan langsung saja merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini sesuai dengan tema yang sudah dibagikan melalui flyer, baik itu dalam grup dan juga di postingan media sosial, yaitu tentang anugerah yang tak ternilai. Nah, untuk kita membahas tema ini, saya mengambil ayat dasar untuk kita terlebih dahulu membacanya di dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8, ayat yang ke-9, saudara-saudara bisa buka di Alkitab masing-masing dan perhatikan, saya akan membacakannya untuk kita semua. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9. Demikianlah bunyi firman Tuhan dengan tema atau perikop, semuanya adalah anugerah. Ayat 8. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita jauh membahas tema ini, kita perhatikan terlebih dahulu bahwa konteks ini atau ayat sebelum ayat 8 hingga ayat yang ke-9, Rasul Paulus dia menjelaskan tentang karya keselamatan dalam hidup orang percaya, dan ayat-ayat sebelumnya di ayat 1 hingga ayat yang ke-7 itu Paulus menggambarkan kondisi manusia yang manusia sebelum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di ayat yang ke-1 dikatakan bahwa kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Artinya bahwa sebelum Rasul Paulus sampai ke titik fokus, yaitu di ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9, Rasul Paulus itu terlebih dahulu menjelaskan tentang keadaan kita sebagai manusia sebelum kita menerima Kristus, ya, sebelum adanya Kristus. Artinya bahwa kita ini mati karena pelanggaran-pelanggaran kita. Kita mati karena akibat dari pada perbuatan dosa itu sendiri. Nah, ia menekankan bahwa manusia pada dasarnya mati dalam pelanggaran dan dosa, atau hidup di bawah kuasa dosa dan tunduk kepada roh-roh jahat atau keinginan daging. Jadi Rasul Paulus sebelum membahas ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9 ini, dia menjelaskan tentang keadaan kita sebelum hidup di dalam Kristus, karena kita mati karena dosa-dosa kita. Nah, namun kita perhatikan bahwa kasih karunia Allah yang besar, di mana melalui Yesus Kristus orang berdosa dibangkitkan bersama dengan Kristus. Nah, dan diberi kehidupan baru. Keselamatan ini adalah karya Allah sepenuhnya, bukan hasil dari kemampuan atau usaha manusia. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menekankan di ayat yang ke-8 di situ dikatakan bahwa semua karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi itu adalah pemberian Allah. Di sini kita perhatikan bahwa hanya anugerah kita memperoleh keselamatan itu. Hanya anugerah kita dapat memperoleh hidup itu di dalam Yesus Kristus. Nah, hingga pada ayat yang ke-8, ayat yang ke-9 ini adalah puncak di mana Rasul Paulus menjelaskan tentang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, yang hari-hari ini kita sudah menerima tentang keselamatan itu hanya semata-mata karena anugerah Allah. Karena ingat bahwa upah dosa ialah kematian. Artinya bahwa dosa sekecil apapun seperti kuku jari tetap di hadapan Tuhan itu adalah kematian, dan itu
kita tidak bisa pungkiri bahwa pasti mengalami kematian. Tetapi puji syukur kita naikkan kepada Yesus Kristus bahwa Dia telah mati, telah bangkit dan mengalahkan maut itu dan memberikan kita anugerah yang sangat besar dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Oleh sebab itu, ketika kita hari-hari ini kita merasakan tentang anugerah, kita melihat bahwa Tuhan kita dahsyat dan hebat karena anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah cuma-cuma dan anugerah itu tak ternilai. Jadi anugerah itu besar bagi kita. Nah, kita perhatikan bahwa anugerah atau definisi anugerah dalam Alkitab itu dalam bahasa Yunani atau sesuai dengan bahasa aslinya, bahasa Yunani menggunakan kata charis yang berarti pemberian atau kasih karunia yang diberikan tanpa syarat kepada mereka yang tidak layak untuk menerimanya. Artinya bahwa anugerah atau charis itu diberikan kepada kita. Seharusnya kita ini mati karena pelanggaran kita, karena dosa-dosa kita. Tetapi karena anugerah Tuhan berikan kepada kita yang seharusnya kita mengalami kematian, tetapi telah diberikan anugerah kepada kita sehingga kita mengalami kehidupan di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya tentang anugerah itu berarti bahwa pemberian atau kasih karunia yang tanpa syarat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, dalam konteks keselamatan, anugerah Allah berarti Allah memberikan keselamatan kepada manusia yang berdosa, meskipun mereka tidak layak untuk menerimanya. Seharusnya kita tidak layak untuk menerima anugerah itu. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Allah telah mengasihi kita. Ingat di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 di situ dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Artinya bahwa Allah mencintai ciptaannya sendiri. Allah mengasihi ciptaannya sehingga ia rela memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati di salib, di atas kayu salib, hanya untuk memberikan pengampunan dosa dan memberikan kita kebebasan. Itu adalah anugerah yang sangat-sangat luar biasa dalam hidup kita. Nah, ini bukan sesuatu yang bisa diperoleh melalui ketaatan atau usaha pribadi, melainkan hanya bisa diterima sebagai hadiah yang gratis daripada Tuhan. Artinya bahwa anugerah ini adalah hadiah yang gratis bagi kita ya. Karena tanpa anugerah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya bahwa tanpa anugerah kita ini tidak bisa berdaya di hadapan Tuhan. Tetapi karena anugerah kita menerimanya. Dan anugerah itu diberikan secara cuma-cuma atau dengan kata lain itu gratis bagi kita. Nah, kita perhatikan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan oleh manusia untuk membeli tentang keselamatan. Karena ingat di dalam ayat 9 di situ dikatakan bahwa itu bukan hasil pekerjaanmu supaya tidak ada orang yang memenggahkan diri. Artinya bahwa keselamatan dalam hidup kita atau anugerah yang kita terima dari Yesus Kristus itu bukan hasil daripada kita sendiri ya. Karena hari-hari ini terkhususnya saya sebut RT 16 saja ya. Mereka beranggapan bahwa keselamatan yang mereka peroleh itu hanya melalui perbuatan baik. Artinya bahwa perbuatan baik yang harus mereka lakukan itu harus lebih besar. Sehingga pada akhirnya mereka akan menerima keselamatan. Tetapi kita berbeda dari RT 16 itu ya. Kita hanya anugerah. Kita hanya dengan iman percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita akan menerima pengampunan dosa. Dan kita akan hidup di dalam keselamatan itu sendiri. Itulah sebabnya bahwa keselamatan atau anugerah itu kita tidak dapat membeli dengan usaha atau perbuatan baik kita. Itu hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Hanya melalui iman kita mendapatkan anugerah itu dan kita mendapatkan hidup yang cuma-cuma atau hidup yang diselamatkan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, berdasarkan pendahuluan ini maka sesuai dengan tema yang ada di flyer tentang anugerah yang tak ternilai, maka ada beberapa poin yang akan saya bagikan untuk kita semua, untuk kita membahasnya pada malam hari ini. Tetapi sebelum saya menjelaskan tentang poin-poin ini, saya ada kutip Bapak Gereja, ada dua Bapak Gereja. Yang pertama yaitu Irenaeus dari Lyon, dia hidup pada 130 sampai 202 Masehi, di mana Irenaeus dalam karyanya melawan ajaran sesat, ia menekankan bahwa
keselamatan adalah hasil dari karya Allah, bukan usaha manusia. Nah, menurut Irenaeus, Allah dalam kasih karunia-Nya, Ia merancang keselamatan melalui inkarnasi Yesus Kristus. Menurut dari Irenaeus ini, dia memandang bahwa Allah dalam kasih karunia-Nya, Ia merancang tentang keselamatan melalui inkarnasi Yesus Kristus. Nah, Irenaeus berbicara tentang keselamatan sebagai rekonsiliasi antara manusia dan Allah yang hanya mungkin melalui anugerah. Artinya bahwa menurut pandangan dari Irenaeus atau Bapak Gereja yang bernama Irenaeus, dia berpandangan bahwa keselamatan itu hanya datang dari Allah, hanya kasih karunia Allah. Dan itu terjadi melalui inkarnasi Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus kita telah mengalami yang namanya pengampunan dosa. Dan juga Bapak Gereja yang hidup pada 340 sampai 397 Masehi namanya Ambrosius dari Milan. Ia mengatakan bahwa, ia menegaskan bahwa keselamatan adalah hasil dari kasih karunia Allah. Kalau dalam tulisannya tentang De Fide, ia menggambarkan bahwa keselamatan sebagai anugerah yang tanpa harga. Jadi pandangan dari Bapak Gereja Ambrosius dari Milan, ia menegaskan bahwa keselamatan itu sebagai anugerah yang tanpa harga. Artinya bahwa nilainya sangat besar dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Nah, di mana anugerah yang tanpa harga yang diberikan kepada Allah bagi manusia. Nah, bagi Ambrosius, anugerah tidak hanya menyelamatkan dari hukuman dosa, tetapi juga memberikan kuasa bagi orang percaya untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadi menurut pandangan Bapak-Bapak gereja, mereka menegaskan bahwa keselamatan itu yang atau anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah anugerah yang cuma-cuma atau dengan kata lain itu anugerah yang gratis. Karena Allah sendiri yang bekerja untuk mendatangkan anugerah itu dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-13 kalau tidak salah, di situ dikatakan bahwa karena Allah lah yang mengerjakan keselamatan itu mulai dari Allah, bukan mulai dari diri manusia. Jadi kita harus memahami bahwa keselamatan atau anugerah yang kita terima hari-hari ini adalah anugerah yang sangat luar biasa karena Allah telah mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Nah, berdasarkan ini ada 3 poin yang akan saya bahas untuk malam ini tentang anugerah yang tak ternilai. Poin yang pertama adalah keselamatan adalah pemberian Allah atau dengan kata lain anugerah. Di dalam Efesus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9 di situ kita perhatikan bahwa di situ dikatakan bahwa sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Nah, di sini Rasul Paulus menegaskan bahwa ia dengan tegas mengatakan bahwa keselamatan adalah kasih karunia atau anugerah. Nah, di situ dikatakan bahwa itu adalah pemberian yang cuma-cuma dari Allah. Artinya bahwa Allah memberikan kita keselamatan bagi hidup kita adalah pemberian yang gratis atau cuma-cuma yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Nah, istilah ini merujuk kepada pemberian yang tidak layak diterima oleh manusia karena dosa. Tadi saya sudah definisikan tentang anugerah itu berdasarkan Alkitab bahwa anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu diberikan kepada manusia yang tidak layak. Artinya bahwa kita sebenarnya tidak layak untuk menerima anugerah itu. Tetapi tadi saya katakan bahwa puji syukur kita naikkan kepada Tuhan karena kasih-Nya begitu besar dalam hidup kita sehingga kita mengalami yang namanya anugerah itu sendiri. Nah, karena itu Allah mengambil suatu inisiatif untuk menyelamatkan manusia melalui karya Kristus. Minggu lalu kita sudah bahas tentang karya Kristus, disampaikan oleh Kakak Yapson bahwa karya Kristus itu dia telah mati bangkit bagi kita. Artinya bahwa kasih karunia Allah adalah tindakan penyelamatan yang sepenuhnya dari Allah. Dan respon kita terhadap
kasih karunia atau anugerah itu hanyalah membutuhkan yang namanya iman. Karena hanya melalui iman kita dapat mengalami anugerah itu. Karena hidup kita sebagai orang-orang percaya, kita hari-hari ini mengalami anugerah atau keselamatan itu bukan karena usaha kita, tetapi itu semua karena pemberian Allah secara gratis dalam hidup kita. Nah, keselamatan ini adalah sepenuhnya tindakan daripada ilahi atau daripada Yesus Kristus. Bukan sesuatu yang dapat dicapai atau diperoleh melalui kerja keras atau melalui perbuatan baik kita, tetapi untuk mendapatkan keselamatan itu Allah sendiri yang mengerjakannya di dalam hidup kita. Karena Allah lah yang mengerjakan keselamatan itu atau memberikan anugerah itu, makanya kita harus memiliki iman untuk merespon yang namanya anugerah itu. Karena tanpa iman, kita tidak dapat mengalami yang namanya anugerah itu sendiri. Nah, kita perhatikan bahwa dalam sejarah teologi atau dalam sejarah kekristenan, kasih karunia atau anugerah sering dibandingkan dengan upah. Saya menjelaskan ini secara saya lihat dari berbagai sumber, mereka menjelaskan bahwa anugerah atau kasih karunia mereka sering bandingkan dengan upah atau sesuatu yang diperoleh dari usaha. Tetapi Paulus secara eksplisit atau secara tegas ia menyatakan bahwa keselamatan itu tidak dapat dianggap sebagai upah atau keselamatan itu tidak dapat dianggap sebagai upah. Karena bukan hasil dari perbuatan baik kita, melainkan semata-mata karena kemurahan Allah. Artinya bahwa menurut ada beberapa orang yang mereka berpendapat bahwa keselamatan itu disejajarkan dengan upah atau kalau kita berbuat baik maka kita akan mendapatkan upah itu. Contohnya kita bekerja ya, kita bekerja pada toko dan ketika kita bekerja kita sudah capek, tentunya di setiap akhir bulan kita pasti dapat yang namanya gaji atau awal bulan. Nah, menurut pandangan mereka bahwa keselamatan itu sering disejajarkan dengan anugerah, tetapi kita perhatikan di dalam Alkitab bahwa khususnya ayat yang tadi kita baca, Paulus dengan secara tegas atau eksplisit ia menegaskan bahwa keselamatan yang kita peroleh itu kita tidak bisa samakan dengan upah. Karena kalau kita katakan bahwa keselamatan itu kita memperoleh melalui upah, maka sama halnya kita sedang menginjak-injak anugerah itu sendiri. Jadi kita harus berhati-hati dengan pemahaman ini ya saudara-saudara. Jangan sampai kita memiliki pemahaman bahwa keselamatan itu sejajar dengan upah. Jadi saya sudah capek bekerja melayani Tuhan, maka saya akan memperoleh anugerah itu. Tetapi Paulus dengan tegas menegaskan bahwa uh, kasih karunia itu atau anugerah itu kita tidak bisa sejajarkan dengan upah, tapi itu semata-mata karena pemberian Allah. Artinya bahwa ia menegaskan bahwa sumber utama dari anugerah itu adalah Allah sendiri. Jadi di luar Allah tidak ada anugerah, hanya di dalam Allah sendiri. Itulah sebabnya Paulus menentang pandangan ini karena pandangan ini sangat tidak sesuai dengan Alkitab atau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kita perhatikan bahwa dalam perjanjian baru menggambarkan hasil karunia adalah dengan sangat jelas. Artinya bahwa di dalam perjanjian baru, terkhususnya kita di dalam kitab-kitab Injil, kita perhatikan bahwa hanya anugerah atau hanya kasih karunia Allah atau belas kasihan Allah, kita dapat mengalami yang namanya anugerah. Jadi anugerah itu kita peroleh karena hanya hanya Allah saja yang dapat memberikan anugerah itu kepada kita. Di luar dari Allah tidak ada yang namanya anugerah. Di luar Allah itu yang ada hanya kebinasaan, kenyerian, dan kematian. Tetapi di dalam Allah kita mengalami yang namanya anugerah itu sendiri. Nah, saya kutip Bapak gereja yang hidup pada 354 sampai 430 Masehi, namanya Agustinus dari Hippo. Ia menegaskan bahwa manusia sepenuhnya bergantung pada anugerah Allah untuk keselamatan karena kehendak manusia telah rusak oleh dosa asal. Nah, menurut Agustinus bahwa hanya anugerah yang dapat memulihkan manusia ke dalam hubungan yang benar dengan Allah.
Jadi menurut pandangan dari Bapak Gereja Agustinus dari Hippo yang hidup pada 354 sampai 430 Masehi, ia menegaskan bahwa anugerah itu sepenuhnya bergantung dari Allah, atau hanya kehendak Allah saja yang dapat, atau hanya anugerah Allah yang dapat memberikan keselamatan kepada manusia. Karena pandangan dari Bapak Gereja ini Agustinus bahwa kita ini hidup sebagai manusia telah dirusak oleh dosa asal. Kita tahu bahwa dosa asal itu dari keturunan kita ya, Adam dengan Hawa. Jadi saya yakin bahwa semua manusia yang ada di muka bumi ini nenek moyangnya satu, Adam dengan Hawa. Jadi kita semua telah mengalami yang namanya dosa. Bahkan Alkitab sendiri bersaksi, saya tidak hafal ayatnya, tetapi dia menegaskan bahwa sejak kita berada di dalam kandungan ibu, kita sudah mengalami yang namanya keberdosaan. Artinya bahwa kita ini dosa itu turun-temurun dalam hidup kita. Jadi kita tidak bisa atau kita tidak bisa dapat menikmati berkat anugerah itu, maksud saya, anugerah itu sendiri. Hanya Allah saja yang berkehendak untuk memberikan anugerah itu kepada kita. Nah, menurut Bapak Gereja ini atau menurut Agustinus, ia menegaskan bahwa dosa asal telah membuat manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, dan karena itu keselamatan sepenuhnya adalah hasil kasih karunia Allah. Jadi menurut Bapak Gereja Agustinus ini, dia menegaskan bahwa kita sebagai manusia kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Semata-mata hanya karena kasih karunia Allah yang dapat memberikan anugerah itu kepada kita. Agustinus berpendapat bahwa bahkan iman itu sendiri adalah hasil dari kasih karunia Allah yang bekerja untuk memampukan manusia untuk menerima yang namanya anugerah keselamatan. Jadi menurut saya sangat tertarik dengan pendapat Bapak Gereja ini ya, Agustinus ini, karena ketika saya membaca, dia menegaskan bahwa ia berpendapat bahwa bahkan iman kita atau hari-hari ini iman kita sendiri itu adalah anugerah. Jadi kalau hari-hari ini saudara-saudara sudah memiliki iman kepada Tuhan, kita jangan membanggakan diri karena itu adalah anugerah Tuhan yang diberikan bagi kita. Kalau kita memiliki iman, memiliki pengetahuan yang benar akan Tuhan, maka itu adalah anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu adalah anugerah pemberian Allah yang secara gratis dalam hidup kita. Nah, saya kutip lebih lanjut lagi, dia Agustinus ini atau Bapak Gereja Agustinus, dia lebih lanjut pada saat itu ia sedang berhadapan dengan ajaran yang namanya Pelagianisme atau ajaran yang diajarkan oleh seseorang yang bernama Pelagius yang menyatakan bahwa manusia memiliki kemampuan bawaan untuk memilih yang baik dan dengan demikian menyelamatkan dirinya sendiri. Maksudnya menurut pandangan dari Pelagianisme, mereka berpendapat bahwa manusia mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sehingga Agustinus sangat tegas menolak menolak pandangan ini ya. Sehingga ia menyatakan bahwa keselamatan sepenuhnya datang dari Allah, bukan dari usaha manusia. Jadi dia dengan tegas menolak ajaran dari Pelagius ini ya, atau Pelagianisme ini. Jadi dia secara tegas menolak ajaran ini bahwa keselamatan atau anugerah yang kita peroleh itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Jadi dan juga Bapak Gereja yang hidup pada, ada satu Bapak Gereja lagi saya kutip bagi kita yang hidup pada 150 sampai 215 Masehi yang namanya Clemens dari Alexandria. Dia menulis bahwa kasih karunia adalah sumber dari keselamatan. Di dalam karyanya atau di dalam tulisannya Stromata, dia menggambarkan kasih karunia itu sebagai obat. Jadi ketika saya membaca ini juga saya sangat tertarik ya, bahwa anugerah itu dia digambarkan seperti obat ya. Jadi contohnya kita masuk di dokter, ketika dokter memberikan kita obat, contohnya sakit demam, kita mengalami sakit demam, ketika kita masuk pergi ke klinik, maka ketika kita sampai di sana, dokter memberikan kita resep obat itu, maka kita akan mengalami yang namanya pemulihan. Jadi menurut pandangan dari Clemens atau Bapak Gereja yang bernama Clemens, dia menyatakan bahwa kasih karunia Allah itu digambarkan sebagai obat. Jadi sangat luar biasa ya, dia digambarkan sebagai obat. Nah, atau menggambarkan kasih karunia sebagai obat.
yang diberikan oleh Allah untuk menyembuhkan manusia dari dosa. Menurut pandangan dari Clemens, dia menyatakan bahwa kasih karunia itu adalah obat yang dapat menyembuhkan manusia dari dosa. Jadi sangat sangat keren ya pandangan Bapak Gereja ini. Dia menyatakan bahwa kasih karunia Allah dia digambarkan seperti obat yang dapat menyembuhkan sakit penyakit. Demikian hidup kita, bahwa seharusnya kita mati karena dosa kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan, anugerah itu, dia telah memulihkan hidup kita sehingga kita hidup hidup benar di hadapan Tuhan. Karena hanya kasih karunia atau anugerah Tuhan itu sendiri. Nah, Clemens memahami bahwa keselamatan tidak dapat dicapai oleh kemampuan atau perbuatan manusia. Menurutnya bahwa keselamatan itu kita tidak dapat dicapai dengan pengetahuan kita sebagai manusia, melainkan oleh tindakan belas kasihan yang Allah berikan untuk memulihkan hidup kita. Jadi menurut pandangan dari Bapak Gereja Clemens ini, dia menegaskan bahwa keselamatan itu kita hanya dapat dicapai melalui anugerah, dan hanya melalui iman kita dapat merespon yang namanya keselamatan itu sendiri. Dan poin yang kedua dari tema kita pada malam hari ini adalah, poin yang kedua adalah keselamatan diterima melalui iman dan bukan perbuatan. Di ayat yang di ayat yang ke-8 di situ dikatakan bahwa sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi dia di dalam ayat-ayat ini Paulus dengan tegas atau dengan jelas menyatakan bahwa keselamatan adalah hasil dari kasih karunia Allah yang diberikan bagi hidup kita. Nah, itu kita terima hanya melalui iman. Tanpa iman, kita tidak dapat menikmati anugerah itu ya. Jadi ketika kita mengalami kasih karunia itu, karena kita memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Nah, dalam hal ini bahwa iman menjadi sarana untuk kita menerima keselamatan, tetapi bukan penyebab keselamatan itu sendiri. Maksud saya begini, iman itu bukan penyebab keselamatan itu, tetapi iman itu sebagai respon atau sebagai tanggapan kita atau respon kita terhadap anugerah itu. Tetapi iman itu bukan penyebab keselamatan kita ya. Sekali lagi saya tekankan ini bahwa iman bukan penyebab keselamatan kita, tetapi iman adalah respon kita terhadap anugerah yang Tuhan berikan. Artinya bahwa penyebab keselamatan itu hanya datang dari Allah, dan hanya melalui iman kita dapat menikmati yang namanya keselamatan atau anugerah itu yang datang dari Allah. Nah, keselamatan datang dari kasih karunia Allah, dan iman adalah respon manusia terhadap karya Allah yang menyelamatkan bagi hidup kita. Jadi sangat luar biasa ya, bahwa hari ini kalau kita mengalami yang namanya anugerah atau tentang kasih, kita kalau hari ini kita mengalami yang namanya anugerah, kita harus menyadari bahwa kita kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, atau kita adalah orang-orang yang telah dipulihkan dari dosa, atau kita adalah orang-orang yang telah disembuhkan dari kuasa dosa itu sendiri. Jadi hanya melalui iman kita dapat merespon keselamatan itu atau merespon tentang anugerah itu. Nah, di sini kita perhatikan dalam konteks ini atau dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, khususnya di ayat yang ke-9, di situ dikatakan bahwa itu bukan hasil pekerjaanmu supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Nah, di dalam ayat ini Paulus secara eksplisit ia menolak gagasan bahwa perbuatan baik manusia dapat membawa keselamatan. Sekali lagi bahwa seperti yang tadi saya gambarkan, seperti RT 016, mereka beranggapan bahwa keselamatan itu hanya diperoleh melalui perbuatan baik. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita berbeda dari mereka. Karena hanya melalui iman kita dapat merespon tentang anugerah itu sendiri. Nah, saya kutip pandangan dari Bapak Gereja yang hidup pada 347 Masehi sampai 407 Masehi, yang namanya Yohanes Chrysostomus ya. Dia menekankan bahwa keselamatan yang kita peroleh bukan dari usaha atau pekerjaan kita sebagai manusia, tetapi keselamatan yang kita peroleh
itu sepenuhnya karena kasih karunia Allah. Dan hanya melalui iman kita dapat merespon tentang anugerah itu. Jadi menurut pandangan dari Bapak Gereja Yohanes yang hidup pada 347 Masehi, 347 Masehi sampai 407 Masehi, dia menegaskan bahwa hanya melalui iman kita dapat merespon anugerah itu karena keselamatan itu sepenuhnya diberikan oleh Allah dalam hidup kita. Dan kita sebagai orang percaya, kita harus menyadari akan hal itu bahwa hidup kita ketika kita mengalami keselamatan itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Dan melaluinya kita dapat merespon melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Karena hanya melalui iman kita dapat mengalami yang namanya anugerah itu sendiri. Nah, poin yang terakhir untuk malam ini adalah dari tema kita tentang anugerah yang tak ternilai. Poin yang terakhir atau poin yang ketiga adalah tidak ada ruang untuk kemegahan manusia. Di dalam ayat yang ke-9 di situ dikatakan bahwa itu bukan hasil pekerjaanmu supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Nah, di sini kita perhatikan bahwa keselamatan yang kita peroleh itu bukanlah hasil kita. Jadi Paulus sangat tegas menegaskan bahwa itu bukan hasil pekerjaanmu supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Artinya bahwa hasil atau keselamatan jiwa kita sepenuhnya hanya datang dari Allah. Jadi keselamatan ini bergantung sepenuhnya kepada Allah. Karena kalau kita beranggapan bahwa kita melakukan perbuatan baik atau pekerjaan yang baik, maka tentunya kita pasti mengalami yang namanya kesombongan. Karena kita sebagai manusia seringkali kalau dipuji sedikit atau berbuat baik sedikit, sombongnya minta ampun. Jadi Paulus menegaskan bahwa keselamatan yang kita terima bukanlah pekerjaan kita, tetapi sepenuhnya adalah anugerah Allah. Jadi ketika kita menerima itu, maka kita tidak boleh memegahkan diri, karena itu adalah pekerjaan Allah. Karena tadi di Filipi pasal 2 ayat yang ke-13 di situ dikatakan bahwa Allah lah yang mengerjakannya di dalam kita menurut kerelaannya. Jadi keselamatan yang kita terima adalah uh, anugerah yang sangat besar dalam hidup kita. Dan saya kutip lagi pandangan dari Bapak Gereja yang hidup pada 170 sampai 235 Masehi, namanya Hippolytus dari Roma. Dia menegaskan bahwa keselamatan adalah karya Allah yang sepenuhnya diberikan melalui anugerah dan tidak ada ruang bagi manusia mengklaim kredit atas keselamatan itu sendiri. Artinya bahwa menurut pandangan dari Bapak Gereja Hippolytus ini, dia menegaskan bahwa kasih karunia atau anugerah itu sepenuhnya diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi tidak ada ruang bagi manusia atau tidak ada ruang bagi kita untuk memegahkan diri bahwa hanya melalui kita dapat memperoleh keselamatan itu. Tapi hanya Allah, hanya anugerah melalui Allah kita dapat mengalami yang namanya keselamatan. Dan saya kutip lagi Bapak Gereja yang bernama Kiprianus dari Kartago yang hidup pada 200 sampai 258 Masehi, yang menekankan bahwa pentingnya kerendahan hati dalam memahami kasih karunia Allah. Ia menyatakan bahwa tidak ada orang Kristen yang bisa bermegah atas apa yang mereka miliki karena semuanya berasal dari Allah. Bagi Kiprianus, dia menegaskan bahwa keselamatan maupun iman adalah anugerah atau pemberian dari Allah itu sendiri. Jadi di sini dia menegaskan bahwa keselamatan yang kita peroleh adalah anugerah Tuhan. Jadi tidak ada ruang bagi kita sebagai manusia untuk kita memegahkan diri, karena kita namanya manusia, kita kalau dipuji sedikit itu sombongnya pasti lebih dari langit ini. Apalagi kalau sudah dipuji-puji, disanjung-sanjung itu, itu melebihi Lucifer namanya itu. Makanya Paulus menegaskan bahwa keselamatan yang kita peroleh adalah anugerah datang dari anugerah Allah sendiri atau inisiatif dari Allah sendiri, bukan dari hidup kita atau dari pekerjaan atau dari perbuatan baik kita. Jadi mari saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan singkat ini terus mengingatkan kepada kita bahwa kasih karunia atau anugerah yang tak ternilai yang diberikan dalam hidup kita
itu adalah pemberian dari Allah sendiri. Jadi itu bukan dari usaha kita atau bukan dari perbuatan baik kita, tetapi itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita terus hidup di dalam anugerah Tuhan dan kita terus hidup di dalam iman kepada Tuhan sehingga kita mengalami yang namanya anugerah setiap hari di dalam setiap hidup kita. Oleh sebab itu, demikianlah penyampaian firman Tuhan yang dapat saya bagikan untuk kita semua. Dan waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Kakak Yapson. Tuhan Yesus memberkati.